Mungkin untuk kembali singkat waktu, langsung aja aku mulai pembelajaran penalaran matematikanya untuk hari ini. Nah, untuk PM hari ini itu tentang sistem persamaan linear. Atau itu kayak teman-teman udah belajar sedikit-sedikit, udah ngeliat juga kayak gimana. Yaitu lanjutan atau mirip-mirip sama aljabar. Karena ini nanti bakal banyak aljabarnya juga. Kayak XY-XY-nya gitu. Tapi dalam bentuk sistem persamaan. Sebenarnya udah belajar juga sih yang kemarin tentang persamaan. Nah ini persamaan linear dan ada berbagai macam jenisnya. Jadi mungkin aku jelasin dulu aja. Nanti teman-teman kalau nanya boleh nanya dan aku bakal buka pertanyaan di tiap uh, bab kita tiap materi. Oke, yang pertama itu ada persamaan garis lurus atau persamaan linear. Nah, sesuai gitu. Linear itu kan garis ya, berarti garis lurus. Sedangkan persamaan linear itu berarti persamaan garis lurus. Garis lurus itu gimana sih? Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah AX plus BY sama dengan C. Dengan A-nya konstanta, sama A, B-nya konstanta, Y-nya juga konstanta sih di sini. Terus X sama Y-nya itu variabel. Atau bisa dibentuk dalam bentuk Y sama dengan M, M-nya MX, N. Nah, X-nya itu, M-nya ini di sini gradien, atau nanti kemiringan gitu. Y-nya itu konstanta, X-nya itu konstanta, dan N-nya itu satu nilai gitu. Nah, ini. Gradien persamaan garis Y sama dengan MX plus N adalah M. Nah, M-nya itu gradien. Kalau misalnya dibentuk ini, gradiennya yang mana? Gradiennya itu dibentuk dalam bentuk Y, M sama dengan min A per B. A-nya itu di sini. Nanti kan misalnya ada persamaan gitu, misalnya 2X plus 3Y sama dengan 5. Berarti misalnya 2. Nih, misalnya 2X ini 3 sama dengan 5. Nah, kita ubah bentuknya aja di sini. M sama dengan min A per B, berarti misalnya 2 sama 3 berarti M sama dengan minus 2 per 3. Nah, misalnya tanya gradiennya berapa, berarti gradiennya minus 2 per 3. Nah, di dalam bentuk persamaan ini. Nah, di sini gradien ada nilai kemiringan atau curamnya suatu garis. Mungkin kita langsung coba ke contohnya. Dari contoh yang ada. Ya, seperti itu. Terus mungkin aku lanjut dulu aja. Terus ada sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Karena nanti bakal ada tiga variabel dan lebih variabel gitu. Nah, di sini bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel itu sesuai namanya linear. Itu dua variabel. Dua variabel itu ya cuma ada dua variabel yaitu X sama Y. Ada juga sistem persamaan satu variabel ya berarti AX sama dengan C gitu. Ini kan dua berarti ada dua. Dengan A1-nya itu konstanta, X-nya itu variabel, B1-nya konstanta, Y-nya variabel, C1-nya konstanta. Sama ini juga A2. A2 itu bisa nilai juga. A2, X-nya variabel, B2-nya konstanta, Y-nya variabel, C2-nya konstanta. Nah, secara konsep, kecukupan data dikatakan cukup untuk menyelesaikan SPLDV jika ada dua variabel dan dua persamaan. Nah, di sini tuh kalau misalnya untuk menyelesaikan atau mencari nilai dari dua SPLDV atau sistem persamaan dua variabel itu harus ada kayak gini. Ada dua variabel X sama Y sama ada dua persamaan untuk untuk ketemu gitu nanti X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Jadi harus ada ini syaratnya harus ada kalau misalnya cuma ada satu kita nggak bisa nentuin X-nya berapa, Y-nya berapa. Sulit gitu ya paling mengira-ngira. Terus untuk menyelesaikan soal SPLDV dapat menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, mungkin teman-teman sih juga udah pernah nyobain kayak gini. Mungkin sampai sini terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan terkait persamaan garis lurus atau persamaan linear sama SPLDV. Nah, habis itu contoh. Gimana teman-teman? Ke sini udah paham.
Teman-teman udah belajar lah ya eliminasi substitusi. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Nah, ini ada soal contoh satu misalnya. Tentukan penyelesaian dari SPLDIV berikut. Nah, di persamaannya misalnya 2x per 3y sama dengan 7. 2x per 6y sama dengan 8. Nah, di sini coba teman-teman kerjain pakai eliminasi substitusi. Misalnya. Soalnya nanti di selanjutnya jawaban, tapi jawabannya nggak pakai eliminasi substitusi, pakai cara cepat mungkin, ya. Tapi pakai pola sih. Misalnya kalau misalnya mau dikerjain, ya. Eliminasi substitusi berarti dieliminasi ya. Cara dieliminasi ini itu harus disamain dulu ya nilainya. Misalnya mau eliminasi X, berarti yang ini kali 1, yang ini kali 2. Nanti bentuknya jadi 4x plus 3y sama dengan 7. Ini kali 2 berarti 4x plus 12. Y sama dengan 8 itu berarti 16. Dieliminasi berarti 4x dikurang 4x 0 ya. Eliminasi tinggal y-nya. 3y dikurang 12y berarti negatif 9y sama dengan negatif 11 ya. Sorry, negatif 9. Negatif 9. Berarti Y sama dengan negatif 1. Negatif sama Y sama dengan 1. Sama negatif. Ini kan negatif 9. Y sama negatif 9. Y sama dengan 1. Nah, lanjut nyari X-nya. Nyari X-nya itu, ini kan tadi sistem eliminasi. Jadi pakai substitusi. Substitusinya itu berarti substitusi ke salah satu persamaan bebas. Tapi biasanya mah yang angkanya kecil. Mana? Yang ini aja deh. 2x plus 6y sama dengan 8. 2x plus 6. Y-nya kan tadi 1. 6 kali 1 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan 8 dikurangi 6. Ini kan kita terus ya. Kurangi 6. Berarti 2x sama dengan 2x sama dengan ya 8 dikurangi x sama dengan 1 juga. X sama dengan 1. Nah, berarti X-nya 1, Y-nya 1. Benar apa enggak? Kita cek aja di substitusiin satu-satu gitu misalnya. Misalnya, di sini kan 4X plus 3Y sama dengan 7. Berarti 4 kali 1, 4. 3 kali 1, 3. Berarti 4 tambah 3, 7. Benar. 2 kali 1, 2. 6 kali 1, 6. 2 tambah 6, 8. Nah, berarti benar gitu ya. Y sama dengan 1, X sama dengan 1. Nah, coba kita. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini aku pakai buku ya. Namanya ada bukunya Om Jero. Nah, untuk kasus ini, Om Jero tidak menggunakan cara eliminasi atau substitusi, tapi menggunakan cara barisan bilangan. Wih, teknik baru. Nah, perhatikan koefisien X dan Y, yaitu 4, 2, berikutnya berarti 0. Nah, ini tuh teknik baru itu atau namanya pakai pola atau pakai logika ya. Pakai pola. Misalnya, tadi kan ini bersamaan ini. Tapi ini cukup sulit sih. Misalnya ini biasanya untuk ngerjain soal kalau mau cepat gitu. Tapi cukup sulit. Tapi cepat gitu. Nih, perhatikan koefisien variabel Y yaitu 3, 6, berarti berikutnya ada 9. Kan pola ya. 3, 6, 9 pasti kan. Karena ada pola nih di sini. Di koefisien Y di sini. Duh, coba gitu ya. Ya. Jadi 3, 6, pasti berikutnya 9 karena pola. Terus perhatikan kedua persamaan tersebut. Ini variabel X. Variabel X itu kan 4, 2. Selanjutnya berarti 0. 4, 2, 0 gitu kayak. 4, 2, 0. Karena ada polanya gitu. Di sini berarti buat aja 4x plus 3y sama dengan 7. 2x plus 6y sama dengan 8.
0 tadi kan 42 berikutnya 0, 3, 6 sama 9. Nah, ini kan nilainya kan tadi konstanta itu kan 7, 7 sama dengan 7 sama dengan 8. Berarti berikutnya adalah 9. Polanya berarti bakal 9. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berarti 0x sama dengan 9y, eh 9y sama dengan 9. Di sini y-nya sama dengan 9/9. Ini kan 0, 0 aja deh coret lah ya. Ini coret aja lah ya. Karena 0x itu nggak ada nilainya. 0x per 9y. Nah, berarti 9y sama dengan 9. Y sama dengan 1. Udah, karena Y sama dengan 1, dimasukin ke X-nya di salah satu nilai gitu. Misal 2X tadi kayak tadi, udah ketemu hasilnya. Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 1. Seperti itu. Ini menggunakan hmm, pola sih. Nggak ada, buah substitusi nggak ada eliminasi, dan nggak ada di mana-mana. Nggak ada di mana-mana gimana ya? Nggak ada di Google juga. Karena ini pakai sistem pola. Cara cepet sih, tadi cepet gue liat polanya. Contoh misalnya, emang agak lama untuk pertama-tama, tapi kalau misalnya teman-teman udah biasa mengat soal ini, 4, 2 berarti 0, 3, 6 berarti 9. Berarti 0x plus 9y dengan 7, 8 berarti 9. Dengan 9 per berarti 9, 1. Langsung ketemu. Dibuat polanya sendiri. Oke, mungkin untuk apa ini? Untuk contoh satu, eh PLDV, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham teman-teman? Hmm, hmm. Nih, gimana, apakah sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin aku lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya itu ada, nah ini ada contoh duanya. Contoh duanya itu tadi kan XD. Nah ini contoh misalnya dalam bentuk dunia nyata gitu ya. Contoh misalnya tuh, ada Syamil mau beli 4 pensil. 4, salah pensilnya X gitu. X 5 buku, 5Y, kan beda ya. Nah di toko wangsit dengan harga, berarti harganya sama dengan ditambah 90.000. Di toko yang sama, Aisyah membeli 2 pensil, 2X, 3Y, harganya 50.000. Nah, berapa harga satu bukunya? Berarti yang ditanya satu bukunya tadi, buku tuh misalnya Y. Berarti harga Y-nya berapa? Y sama dengan berapa? Udah pakai cara eliminasi substitusi, atau di sini pakai cara pola tadi. Tadi kan, nah, bisa bertemu matematikanya, misalnya X sebagai buku, Y sebagai eh, eh X sebagai pensil, Y sebagai buku. Jadi 4X plus 5Y 90, 2X 3Y, ada polanya lagi. Ini biasanya buat kayak gini, biasanya polanya akhirnya 0 sih. Kalau enggak, pakai eliminasi substitusi aja biar enak. Ini 4x plus 5y sama dengan 90.000, 2x tambah 3y 50.000, 42 berarti 0 selanjutnya, 5, 3 saja 1 karena nilai eliminasi 2 min 2 sama juga. 90, 50 berarti selanjutnya dikurangi 40 lagi 10.000. Jadi 1y sama dengan y sama dengan 10.000. Selesai deh, seperti itu. Boleh teman-teman coba pakai cara eliminasi atau substitusi, tapi caranya sama. Hasilnya sama. Sampai sini teman-teman paham juga sih dasar. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Oke, oke deh. Go next. Nah, oh, nah selanjutnya ada kedudukan dua garis. Ada tiga jenis kedudukan dua garis, yaitu kedua garis saling berpotongan, sejajar dan berimpit. Jadi ada, misalnya teman-teman ada dua persamaan kayak gini, persamaan.
Nah, ini bisa dibentuk dalam bentuk garis atau dalam bentuk grafik. Nanti ada berbagai macam grafik atau bermacam potong garisnya. Ada yang berpotongan, ada yang sejajar, atau ada yang berimpit. Berimpit itu satu garis deh, mirip-mirip, nempel. Nah, aku justru. Kedua garis saling berpotongan, kayak gini nih. Perpotongannya itu berarti bertemu di tengah sini. Jika AB berpotongan dengan garis CD, maka SPLDV-nya atau sistem persamaan linear dua variabelnya itu memiliki tepat satu penyelesaian, yaitu kita melakukan eliminasi substitusi yang akan diperoleh tepat dengan nilai X dan Y dengan syarat ini, gradien M1 tidak sama dengan M2. Gradien satunya tidak sama dengan gradien 2. Gradien persamaan yang 2. Contohnya kayak gini. Ini kan gradiennya beda ya. Ini kan berarti gradiennya min 3 per 2, yang ini min 5 per 1 atau min 5 doang. Nah, ya, teman-teman bisa gambar nanti ini contohnya. Aku gambarnya di mana nih? Di GeoGebra. 3X plus 2 sama dengan 8. Misalnya 3X plus 2Y sama dengan 8. Nah, grafik gini tuh. Terus gambar lagi. 5X plus Y sama dengan 11. 5X plus Y sama dengan 11. Nah, di sini bakal ada dua garis. Nah, berikut di sini adalah perpotongannya. Perpotongannya ada di titik 2,1. Dengan X-nya 2, Y-nya 1. Nanti perpotongan ini. Perpotongan atau nilai X-nya. Teman-teman bisa di sini bisa coba desain juga pakai eliminasi substitusi. Pasti jawaban X-nya itu sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Itu. Coba teman-teman kerjain dan itu adalah titik perpotongannya. Seperti itu. Oke, mungkin aku lanjutin aja. Nah, tadi kan ada berpotongan, terus ada lanjutnya ada sejajar. Sejajar itu jika A, B sejajar dengan garis CD, maka SPLDV tidak memiliki penyelesaian. Karena mereka tidak berpotongan, ya pasti nggak memiliki penyelesaian gitu. Artinya jika kita eliminasi substitusi, tidak akan memperoleh nilai X dan Y-nya. Karena syaratnya M1 sama M2 itu sama gitu. Dan kedua persamaan tidak saling berkelipatan. Eh, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, M1 MM2-nya sama. Jadi bentar ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan 2 sama 1. Berarti kan kalau M-nya itu berarti kan min A per B, M sama dengan min A per B, min 2 per 1. Yang ini juga min 4 per 2. Kan min 4 per 2 sama dengan min 4, min 1, min 2 per 1. Berarti mereka tuh sama gitu. Nah, di sini dia nggak punya sistem persamaannya, nggak punya nilainya. X sama Y-nya nggak bisa dicari, nggak ada jawabannya. Coba aja teman-teman hitung. Pasti ada yang aneh nanti dan nggak bisa ketemu. Karena mereka tuh sejajar. Teman-teman bisa lihat grafiknya nih. Contohnya, nah kita coba digambar di gambar. 2X plus Y sama dengan 4. 2X plus Y sama dengan 4. 2X plus Y sama dengan 4. Nah, satu lagi. 4X plus 2Y sama dengan 1. 4X plus 2Y sama dengan 1. Nah, di sini kelihatan ya mereka tuh sejajar. Ini sejajar, mereka nggak berpotongan dan pasti nggak mempunyai nilai X sama Y yang sama. Nggak ada yang membuat X sama Y dia sama karena nggak ada perpotongan. Tip, lanjut. Ada kedua garis saling berimpit atau nempel atau segaris gitu, kayak gini. Nah, kok garus sih sebenarnya? Jika garis EH, ini kan garis EH, garis EH berimpit dengan garis GF, maka SPLDV memiliki banyak penyelesaian yang tak hingga penyelesaiannya, artinya memiliki penyelesaian yang peroleh lebih dari satu atau banyak dengan syarat M1 sama dengan M2, tapi kedua garis saling berkelipatan. Nah, ini kan berkelipatannya. 2 sama sama 0, 2 sama 1. 2 sama 4. Nah, di sini berkelipatan kenapa? Kita lihat M1 M2 sama nih. Berarti ini A per B, min A per B, min 2 per 1, min 2 per 4 atau min 1 per 2, min setengah, ini juga min 1 per 2, min setengah sama.
Dia berlipatan 1 sama 2, 2 sama 4, 5 sama 10. Kalau ini kan tadi enggak ya? 1 sama 4 gak berlipatan. 2 sama 1 bisa sih berlipatan. Ini berlipatan. Tapi yang bawahnya enggak, yang hasilnya enggak. Yang ini berkelipatan. Nah, berkelipatan 2 kalau di bawahnya dikaliin 2 pasti atasnya nilai nilai yang atas gitu. Kalau yang ini di bawah di atasnya dikaliin 2 atau bawahnya dikaliin 2 nggak sama gitu. Kalau ini sama. Jadi mereka memiliki penyelesaian yang banyak atau tak banyak. Coba teman-teman cari aja pakai substitusi eliminasi nilai X sama ini. Contoh secara digambar ya. Digambar di GeoGebra. 2X plus 4 ya sama dengan 10. 2X plus 4. Jadi itu X plus 2Y sama dengan 5. Nah, ini mereka tuh segaris tuh. Ini segaris ya. Kalau misalnya matiin tuh. Sama mereka satu garis. Jadi itu yang namanya kedua garis saling berimpit atau nempel gitu. Teman-teman bisa lihat dari syarat ini juga M1 sama dengan M2 dan kedua garis saling berkelipatan. Udah sih. Misalnya teman-teman ini mau dimasukin dikalikan eliminasi kan dikali 2 berarti ya. Bahwa dikali 2 atau sekali 1. Langsung 0, langsung habis. Jadi tak hingga banyak. Nah, udah deh. Mungkin sampai tadi dulu sampai tentang kedua garis, kedudukan kedua garis. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan gitu ya mungkin. Katanya teman-teman nanti aku coba. Kamu gimana? Apakah sudah cukup? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin aku next dulu kali ya. Aku next. Nah, ini sistem persamaan linear atau sebenarnya dan persamaan kuadrat. Nah, teman-teman juga ada pernah yang tentang kalau kuadrat gimana? Nah, ini kuadrat. Untuk umum sistem persamaan linear dan persamaan kuadrat itu ini ini persamaan linearnya ya sama dengan ax plus b kayak tadi. Ini persamaan kuadratnya. Oke, sama dengan p-nya itu berarti konstanta, x-nya variabel, ini juga variabel, ini konstanta, ini konstanta. Dia sama dengan px kuadrat karena kuadratnya jadi dia persamaan kuadrat. Plus qx. Cara menyelesaikan SPLK, sistem persamaan kuadrat, sistem persamaan linear kuadrat LK dengan cara substitusi Y1 sama dengan Y2. Selanjutnya difaktorkan untuk memperoleh nilai X dan Y. Mungkin kita lihat contohnya dulu biar teman-teman kebayang. Contohnya misalnya ada tentukan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Nah ini kan teman-teman bisa lihat dengan jelas ya. Nah, ini tuh linear tadi AX plus B, berarti B-nya itu kan negatif 1, sama aja gitu. Selanjutnya ini ada kuadrat, karena ada kuadrat berarti udah kelihatan ini sama kuadrat. Udah teman-teman tinggal selesaikan dengan cara substitusi dulu. Oh ini disamain. Y1 sama dengan Y2. Disamain Y1 sama dengan Y2-nya. Tinggal dipindah ruasnya nanti ketemu hmm, kayak gini. Terus cari akar-akar kuadratnya. 6 sama 5 berarti berapa kali berapa ya berapa kali berapa yang hasilnya segini, berapa tambah berapa yang hasilnya segini. Udah tinggal min 2 kali min 3 kan hasilnya 6. Min 2 tambah min 3 min 5 berarti x min 2 x min 3. X sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Ketemu berarti x satunya 2, x 2-nya 3. Untuk nilai persamaan ini kan jadi x. Udah deh, sampai ini juga ada yang mau ditanyakan terkait sistem persamaan linear dan persamaan kuadrat. Karena habis ini kita langsung ke latihan soal atau contoh soalnya. Paham-paham teman-teman? Oke. Alhamdulillah kalau paham. Yang aku lanjut ke latihan soal. Nah ini kita lanjut ke latihan soal. Nah ini contoh soal-soal UTBK-nya. Kayak gimana? Sama-sama aja mirip-mirip aja. Cuma konsepnya sama-sama aja. Cuma mungkin ada sedikit
apa ya? eh Perbedaan dikit lah. Nah, contoh ikan, pada bulan Juli, Pandi dan Redi, ini ada orang namanya. Memanen hasil ternak ikannya, Pandi memanen 150 ikan lele, berarti 150 X gitu ya. X. 750 ikan gurame, 75 ikan gurame, 75 Y, misalnya gitu ya. Dengan berat total sama dengan 60, berarti ini 150 X tambah 75 Y sama dengan 60. Nah, udah. Terus yang ready-nya itu memanen 75 X, 75 X, 5-nya hilang. 75 X, 75 gurame ya? Oh, kebalik nih. Berarti 75 Y, 75 Y, jadi memanen 75 gurame, 150 nila, berarti 50 X. Eh, bentar. Karena Pandi memanen ikan lelenya, ikan lele, lele dan gurame. Ini gurame dan nila, nila berarti Z. Jadi ada variabel baru karena nila. Setiap ikan dari jenis yang sama diasumsikan memiliki berat yang sama. Oh, berarti dia total. Oh, jenis yang sama memberi berat. Iya dong, benar. Nah, misalnya punya berat yang sama, berarti kita cari X sama Y-nya gitu. Ini kan totalnya berapa ya? Totalnya itu kan berarti kan berat totalnya 75. Berarti berarti tadi 75Y ditambah 150 Z sama dengan 75. Yang ini 150 X tambah 75Y sama dengan 60. Nah, kita nyari X sama Y-nya nih. Selisih beratnya nih. Nyari X sama Y-nya dulu deh coba. Nah, nah, ini punya berat yang sama. Selisih berat ikan nila dan ikan lele adalah berarti teman-teman, nilai ikan nila itu tadi kan Z ya. Z dikurang X berapa gitu. Z dikurang X berapa. Karena ada nyari selisih berat. Teman-teman bisa ngitung sendiri. Tapi ini pakai 3 variabel jadi. Nah, ini X, Y, Z. Nah, ini 150 X tambah 75 Y sama dengan 60 sama tadi ya. Nah, ini 75 Y tambah 150 Z. Udah, teman-teman kayak gini bisa di kurangin aja karena di sini nilai X sama Y-nya sama gitu ya. Y sama berarti bisa dikurangin, berarti Y yang dihilang. Berarti 150 Z, 150 Z dikurangi 150 X sama dengan 15. Nah, ini langsung ya. Jadi nilai mereka kan juga sama ya, 150, 150. Berarti Z dikurang X sama dengan 100 gram. Udah seperti itu. Jadi si berat ikan nila adalah 100 gram. Jadi jawabannya A tadi. Ya, udah. Mungkin untuk soal nomor satu dulu ada yang ingin ditanyakan. Contoh soalnya cuma dua kok. Jadi sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain terkait eh, soal ini, soal 2023 nih, TPS gelombang satu. Ada yang ditanyakan atau udah paham? Hmm, hmm, hmm. Oke deh. Kalau udah paham kita next dulu. Nah, ini ada soal selanjutnya juga. Ini soalnya sama kayak yang tadi maksudnya, tapi beda pertanyaannya aja. Bedanya, dia nanya tuh berapa total seekor ini ya, tipe-tipe seekor, seekor ikan lele, gurame, dan nila. Berarti berat total, berarti jumlah gitu ya. Berarti ini ikan lele kan tadi X, gurame Y, ini Z. Berarti eh, berapa jumlah dari mereka semua? Berapa gram gitu, berat totalnya. Seekor berarti satu. Seekor itu kan satu kan ya. Beli dong seekor ayam berarti satu gitu. Kalau beberapa ekor atau 2 ekor ayam, itu ya dua atau banyak gitu, berapa. Sip, lanjut. Jadi ini X plus Y plus Z sama dengan berapa gitu, nilainya berapa totalnya. Sudah tinggal di aja kayak tadi. Tadi kan udah ketemu ya, nggak ada yang belum. Nah, dari penyesuaian yang sebelumnya, ini mah nggak bisa deh. Teman-teman bisa pakai yang ini, substitusi dulu nilai Y-nya. Nanti ketemulah pokoknya. Ini soal sebelumnya tuh nggak masuk, guys. Pokoknya dihitung
bakal ketemu 3x sama dengan 30, berarti x-nya itu sama dengan 100. Terus nilainya disubstitusi saja ketemu 40 nanti. Terus Z-nya 20. Pakai substitusi sama eliminasi gitu lah. Terus berat ikan gurame gunakan persamaan. Udah deh. Ini buat nyari ikan gurame disubstitusi x sama dengan 100 dari persamaan. Yang 150x plus 75y. Jadi berat total seekor lelenya itu x tambah y tambah z itu sama 100 gram tambah 600 tambah 200 berarti 900. Jawaban 900 itu atau D. Seperti itu mungkin sampai yang soal ini. Ini teman-teman bisa nanti substitusi saya sendiri bakal ketemu. Oh, udah deh. Sip, selesai. Sampai sini mungkin dari keseluruhan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ketinggalan gitu. Mau lihat slide berapa lagi boleh. Kalau sudah cukup. Terkait sistem persamaan ini. Soal ini uh, ya mirip-mirip aljabar lah. Sama persis kan. Nah ini lanjutan dari aljabar. Cuman bedanya ada beberapa variabel aja. Yang tadi ini kan aku aja. Udah. Seperti itu mungkin. Nah, aku tuh kemarin kan juga bilangnya mau bakal buat teman-teman soal latihan. Aku belum buat. Tapi hari ini tadi lagi disusun dikit-dikit. Jadi nanti aku kirim hari ini dan biar buat teman-teman latihan. Dan bakal aku kirim jawabannya di next time. Dan mungkin sih sampai ini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau dicukupkan. Kalau udah cukup, nanti aku masukin ke drive. Teman-teman bisa baca lagi. Terus recordnya juga aku masukin ke drive. Dan udah deh. Kalau nggak ada, oh, mungkin jangan lupa save teman-teman. Ntar aku mau ngirim presentasinya. Dan presentasinya selalu sama kok sama yang sebelumnya. Boleh teman-teman SS sedikit. Yuk, nih ada yang mau cam juga. Hmm. Yuk kita SS. Ada yang mau cam lagi selain aku sama aja. Tidak ada. Mari kita SS. Satu, dua, tiga. Teman-teman jangan lupa SS juga di device teman-teman. Karena buat presentasi. Mungkin kalau udah cukup dan gak ada yang tanyain, cukup cepet ya. 40 menit doang, 35 menit jalan. Karena emang materi juga gampang sih itu karena kayak teman-temannya. Udah mungkin dari aku cukup sekian dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir meluangkan waktunya di puasa ini gitu ya. Iya sama-sama. Nah jadi teman-teman jangan lupa belajar lagi di luar ini, di luar terkait pertemuan aku aja sama. Jadi biar teman-teman memahaminya lagi dan mudah sih nanti karena butuh pengalaman untuk mengerjakan soal-soal UTBK di gitu ya, di UTBK. Dan nanti aku kasih latihan soalnya hari ini. Insya Allah. Udah mungkin dari aku cukupin dulu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di PK besok. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat.